Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasidi SPDI, tempat tugas Min 36 Aceh Utara. Saya merupakan mahasiswa PPG Institut Agama Islam Negeri Lesmawe tahun 2023 dengan nomor NIM 22329-052. Sesuai dengan jadwal saya hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 Min 36 Aceh Utara. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Selamat pagi semua. Pagi. Luar biasa. Oke, anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, dipersilakan. Mari kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada siswa diharapkan berdiri semua ya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu ya. Siap belajar semua? Siap.
Ariel Maulana. Absen ya? Mulia Kesha. Nadina Sarah. Anak-anak kami, sebelumnya Bapak akan mengulangi pelajaran kita kelas 5 dahulu. Masih ingat nggak apa yang pelajaran kita dulu kelas 5? Ya Pak. Oke, siapa namanya? Apa pelajaran kita kelas 5 terdahulu? Iman kepada hari akhir. Imani mengenal hari akhir. Mengenal hari akhir. Mengenal tanda-tanda hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, pelajaran kita kelas 5 terdahulu yaitu iman kepada hari akhir. Kemudian siapa lagi? Ya Pak. Oke, apa itu? Kalimat thayyibah hak Allah. Mengucapkan kalimat thayyibah hak Allah. Waktu mengucapkan kalimat thayyibah hak Allah. Oke, tepuk tangan dulu buat kawan kita. Pelajaran kita kelas 5 dulu yaitu mengucapkan kalimat thayyibah. Mengimani kalimat thayyibah kami. Ada yang tahu apa itu sifat-sifat Allah, kemudian dan hikmah-hikmah kita melalui pelajaran kita. Bapak akan menjelaskan apa itu capaian pelajaran dan tujuan pelajaran. Sebelumnya, ada yang ingin membaca tujuan pembelajaran? Ya Pak. Oke, silakan. Peserta didik mampu memahami sifat Allah Al-Qawi. Peserta didik mampu memahami sifat Allah Al-Qawi. Peserta didik memahami sifat Allah Al-Mu'min. Peserta didik memahami sifat Allah Al-Mu'min. Peserta didik memahami sifat Allah Al-Baik. Selanjutnya, silakan. Tujuan pembelajaran memahami sifat-sifat Allah Al-Qawi, artinya Allah Maha Kuat atau Maha Perkasa. Memahami sifat-sifat Allah Al-Qawi, artinya Allah Maha berdiri atau Allah Maha berdiri sendiri. Selanjutnya, Ya Pak. oke silakan. Tujuan pembelajaran memahami sifat-sifat Allah Al-Qawi, artinya Allah Maha menentukan. Memahami sifat-sifat Al-Qawi berarti yang mengatakan. Memahami sifat-sifat Allah Al-Qawi artinya yang memanggilkan. Iya, terima kasih. Jadi capaian pembelajaran kita pertama peserta didik mampu memahami sifat-sifat Allah Al-Qawi. Kemudian peserta didik mampu memahami sifat-sifat Allah Al-Qayyum. Kemudian peserta didik mampu memahami sifat-sifat Allah Al-Muhyi. Kemudian peserta didik mampu memahami sifat-sifat Allah Al-Mu'min. Kemudian peserta didik mampu memahami sifat-sifat Allah Al-Baik. Kemudian tujuan pembelajaran kita memahami sifat-sifat Allah Al-Qawi, artinya Allah yang Maha Kuat atau Maha Perkasa. Kemudian memahami sifat-sifat Allah Al-Qayyum, artinya Allah Maha Mandiri atau Allah Maha Berdiri sendiri. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran kita memahami sifat-sifat Allah Al-Mu'ti, artinya Allah yang Maha Menghidupan. Selanjutnya memahami sifat-sifat Allah Al-Mumit, artinya Allah yang Maha Mematikan. Kemudian memahami sifat-sifat Allah Al-Ba'is, artinya yang membangkitkan. Anak-anak kami, selanjutnya kita akan memasuki topik pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sifat-sifat Allah Al-Qawi, Al-Qayyum, kemudian Al-Mu'ti, Al-Mumit dan Al-Ba'id. Namun sebelumnya anak-anak kami, ada yang tahu apa itu Al-Qawi? Oke, silakan. Apa itu Al-Qawi? Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat atau Maha Perkasa, artinya Allah tidak ada yang bernama kekuatan Allah. Oke, itu kita buat
kuasa atas segalanya. Artinya apa? Allah Maha Perkasa dan tidak ada yang melampaui kekuasaan Allah. Kemudian selanjutnya kita sebagai makhluk Allah, yaitu makhluk lemah dan tidak ada daya ataupun kuasa kepada kita, karena kekuasaan yang sesungguhnya adalah hanya milik Allah atau milik Tuhan. Ya? Bisa dengar ya, kami selanjutnya sifat-sifat Allah Al-Muhyi. Sehingga mereka tahu apa itu sifat-sifat Allah Al-Muhyi? Oke, apa itu sifat? Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Iya, Al-Muhyi artinya Allah Ta'ala maha menghidupkan. Artinya apa? Allah Ta'ala maha menghidupkan segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk tumbuhan dan hewan. Kemudian selanjutnya Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Ada yang tahu apa itu? Saya Pak. Oke. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Al-Mumit artinya Allah yang mematikan. Setelah Allah menghidupkan, kemudian Allah juga bisa mematikan, yaitu Allah memiliki sifat Al-Mumit. Artinya apa? Setiap manusia yang hidup pasti akan mati ataupun punah. Selanjutnya sifat-sifat Allah Al-Ba'is. Ada yang tahu apa itu sifat-sifat Allah Al-Ba'is? Saya Pak. Oke. Al-Ba'is artinya maha menghidupkan. Kita berkesimpulan Al-Ba'is artinya Allah maha membangkitkan. Setelah Allah menghidupkan, kemudian Allah Ta'ala mematikan, kemudian selanjutnya Allah akan membangkitkan. Kita semua nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat ya. Oke anak-anak, selanjutnya Bapak akan menampilkan video pembelajaran kita. Nanti anak-anak akan mengamati apa itu video pembelajaran kita hari ini. Ada dua. Yang pertama tentang sifat-sifat Allah Al-Qawi dan Al-Qayyum. Kemudian video kedua nanti ada tentang sifat-sifat Allah Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'is. Kemudian selanjutnya nanti anak-anak akan menunjukkan apa itu isi video tersebut dan permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut. Kalian akan menyimpulkan ya. Baik anak-anak kami, selanjutnya Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang sifat-sifat Allah Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, mari kita saksikan bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Materi kali ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Sebelumnya, ayo anak dengar berikut. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar tersebut sehubungan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada diri manusia? Mari kita pelajari bersama. Kalian harus gemar membaca ya, terutama membaca Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat 99 nama-nama Allah atau disebut Asmaul Husna yang menggambarkan keesaannya.
keberkahan terhadap apa yang telah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha sempurna. Kesempurnaan itu tergambar dalam 99 Asmaul Husna. Kali ini kita akan mempelajari Al-Qawi dulu ya. Al-Qawi, maha perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Qawi, artinya maha kuat, lagi maha perkasa. Kekuatan Allah tidak ada batasnya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kekuatan yang Allah miliki. Tidak ada keagungan yang lebih mulia dari keagungan Allah. Semua makhluk di hadapan Allah adalah lemah dan tidak berdaya. Al-Qawiyyu bisa juga berarti pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan selamanya. Keperkasaan Allah adalah abadi. Dengan kekuatannya, Allah telah menciptakan bumi dan langit yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah. Dengan kekuatan yang maha dahsyat, Allah akan memusnahkan kezaliman dan memberikan azab bagi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 21. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Apa saja bukti Allah bersifat Al-Qawiyyu? Tepat sekali. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Qawiyyu adalah adanya alam semesta dan segala isinya, adanya planet di luar angkasa, adanya pergantian siang dan malam, serta kekuatan yang dimiliki oleh manusia juga makhluk lainnya. Bagaimana cara kalian meneladani sifat Al-Qawiyyu? Betul sekali. Cara meneladani sifat Al-Qawiyyu adalah harus kuat fisik dan mental, terutama dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah. Apa saja hikmah dari mengenal Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Hikmah dari mengenal Asmaul Husna Al-Qawiyyu diantaranya adalah 1. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sumber kekuatan. 2. Memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. 3. Kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat. Tidak hanya kuat secara fisik, tetapi kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah. 4. Melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Yang pertama, contohkan sikap kalian yang mencerminkan sifat Allah Al-Qawiyyu. Yang kedua, bagaimana cara kalian untuk meyakinkan diri bahwa Allah Maha Perkasa? Nanti hasilnya dilaporkan kepada Bu Guru ya. Selanjutnya, Al-Qayyum, Maha Mandiri. Al-Qayyum artinya adalah yang Maha Mandiri. Di dalam Al-Quran, Al-Qayyum disebut 3 kali, yaitu 1. Surat Al-Baqarah ayat 255. 2. Surat Toha ayat 111. 3. Surat Ali Imran ayat 2.
Allah cukup mengucap jadilah, maka terjadilah. Bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum? Cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum adalah kita sebagai manusia harus tegar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan. Manusia harus sadar bahwa dengan sendirian pun kita harus tetap berjuang karena Allah selalu bersama kita. Allah memiliki sifat Al-Qayyum yang maha mandiri atau qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri yang menunjukkan kesempurnaan tanpa membutuhkan siapapun dalam hal apapun. Apa saja hikmah dari mengenali Asmaul Husna Al-Qayyum? Betul sekali. Hikmah dari mengenali Asmaul Husna Al-Qayyum diantaranya adalah 1. Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. 2. Memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. 3. Kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain. 4. Membiasakan diri untuk memberi manfaat pada yang lain. Alhamdulillah, sekarang kalian telah selesai mempelajari sifat-sifat Allah. Mengenal sifat Al-Muhyi, maha menghidupkan. Pengertian Al-Muhyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Artinya, sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muhyi mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang tidak berkehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehendak dan kuasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan kemampuan lainnya untuk memenuhi hajat hidup. Hidup kita ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ternilai. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan senantiasa beribadah kepadanya dan meningkatkan amal soleh kita. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muhyi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghidupkan tanah dengan curahan air, juga menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati pada hari kebangkitan nanti. Ketika kemarau panjang, tanah menjadi kering dan tandus tanpa tumbuhan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, tumbuhlah segala macam tumbuhan dengan bermekaran warna-warni bunga indah, juga berbagai buah-buahan yang disediakan untuk kehidupan makhluk termasuk manusia. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan tumbuhan yang mati. Hikmah mengimani Al-Muhyi. 1. Memahami kehidupan secara hakiki. Artinya, memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meluruskan niat dan mengerti tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi.
misalnya melalui ucapan berita, pemikiran-pemikiran yang dapat membantu menyelesaikan masalah seseorang, tenaga atau harta yang dapat meringankan beban orang lain, dan juga masih banyak yang dapat dilakukan untuk memberi manfaat pada sesama. Baik anak-anak kami, selanjutnya setelah kita melihat video pembelajaran tadi, yaitu mengenai sifat-sifat Allah Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, kemudian Al-Mumit dan Al-Ba'is. Anak-anak kami, selanjutnya kita akan membuat kelompok seperti biasa ya. Kemudian anak-anak kami nanti akan melihat apa isi dari video tersebut dan masalah apa yang terjadi dalam video tersebut, kemudian carikan solusinya. Nanti akan dipresentasikan ke depan ya, satu persatu ya. Siap semua ya? Ya. Oke, waktunya 15 menit. Baik anak-anak kami, selanjutnya waktu presentasi kelompok ya. Sudah siap semua? Siap. Kepada kelompok satu dipersilakan.
ya. Selanjutnya Bapak akan membagikan NKPD-nya ya, pukul 1. Kemudian waktunya 15 menit ya. Siap semua ya? Siap. Oke. Nanti setelah selesai nanti dikumpulkan ke depan ya. Kemudian ini langsung kumpulkan ke depannya. Baik anak-anak kami, tugas sudah siap semua? Sudah. Tugas LKPD-nya langsung dikumpulkan ke depannya. Siap, Pak. Silakan. Ya. Tugas kelompok sudah siap, kemudian LKPD-nya pun sudah siap. Selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sifat-sifat Allah, Al-Qawi, Al-Qayyum, kemudian Al-Muhyi, Al-Mumiz, dan Al-Wahid. Jadi kesimpulannya, Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat atau Allah Maha Perkasa. Kemudian Al-Qayyum artinya Allah Maha Mandiri atau Allah Maha berdiri sendiri. Kemudian sifat-sifat Allah selanjutnya Al-Muhyi, yaitu Allah Maha mematikan. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Kemudian selanjutnya Al-Mumiz, yaitu Allah Maha mematikan. Kemudian selanjutnya Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya Allah Maha membangkitkan. Setelah Allah menghidupkan, kemudian mematikan, kemudian seterusnya membangkitkan. Baiklah anak-anak kami, selanjutnya kita sudah sampai ke tahap kesimpulan ya. Kesimpulan yaitu mengenai tentang sifat-sifat Allah. Sebelumnya ada yang mau bertanya, apa itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, Pak. Oke, siapa namanya? Apa itu hari kebangkitan? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari saudara. Apa namanya? Ya, bentar. Apa itu hari kebangkitan? Hari kebangkitan. Sebelumnya ada yang mau jawab? Apa itu hari kebangkitan? Nggak ada ya? Hari kebangkitan adalah hari di mana kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, yaitu sesuai dengan sifat-sifat Allah Al-Mumiz, yaitu yang Maha mematikan. Kemudian Allah juga yang Maha mematikan. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Sebelumnya ada yang tahu kapan itu hari kebangkitan? Iya, betul sekali. Hari kebangkitan adalah hari kiamat. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan hari kiamat. Untuk hari ini pembelajaran kita akan cukupkan. Kemudian selanjutnya kita akan